Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, Waalaikumsalam. salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Saputra, mahasiswa dari Fakultas Hukum UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya di sini merupakan perwakilan dari tim Lembaga Bantuan Hukum UIN Raden Mas Said, Surakarta. Untuk pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi tentang pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mengingat waktu seminar dilaksanakan pada malam hari ini, langsung saja kami berikan waktu dan tempat kepada yang terhormat pemateri kita, Mas Muhsin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhsin Hidayatullah, mahasiswa Fakultas Hukum UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya di sini merupakan perwakilan dari tim LBH UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pemateri untuk menyampaikan apa itu hukum dan bagaimana pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, apakah saudara-saudari di sini mengetahui apa itu hukum dan bagaimana hukum dapat menjadi penting dalam masyarakat? Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh manusia untuk menentukan tingkah laku masyarakat, untuk menentukan tingkah laku setiap perilaku manusia dan biasanya bersifat memaksa, maka setiap orang itu wajib untuk mematuhinya. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah agar tertib sosial. Selain itu, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban sosial sehingga apabila terdapat orang yang dengan sengaja melanggar kaidah hukum, maka terhadap orang yang bersangkutan akan dengan dikenakan sanksi-sanksi. Tentunya tidak akan dijatuhi apabila setiap individu itu menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu, bagaimana dengan kesadaran hukum? Dan kesadaran hukum itu seperti apa? Nah, kebanyakan dari kita memiliki perspektif bahwa hukum itu hanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama itu dengan pengadilan, yang kedua adalah kepolisian. Padahal dua hal tersebut hanya sebagian kecil dari hukum. Pada dasarnya hukum-hukum itu telah melekat pada diri manusia sejak manusia dilahirkan. Contohnya, ketika kita dilahirkan, kita diwajibkan untuk memiliki akta kelahiran. Lalu, hukum ini juga dikaitkan dengan sekarang. Sederet hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu aturan atau hukum yang berlaku. Sadar hukum ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, keadilan yang dapat diwujudkan antar pergaulan antar sesama tanpa adanya kesadaran hukum, maka tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai. Berikut saya akan berbicara mengenai indikator. Indikator hukum yang pertama adalah pengetahuan hukum. Dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang terhadap beberapa perilaku yang diatur oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum. Dapat diartikan sebagai suatu pemahaman atas suatu pengertian dan tujuan dari peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan bagi hukum itu sebagai suatu hal yang bermanfaat jika hukum itu ditaati. Lalu yang keempat adalah perilaku hukum adalah hal yang utama dalam kesadaran hukum. Mengapa demikian? Karena ini dapat melihat bahwa peraturan itu dapat dilaksanakan atau tidak dalam suatu masyarakat. Nah, indikator-indikator ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekonomi, sosial politik, budaya, ataupun adat istiadat setempat. Nah, demikianlah materi pematik kita pada hari ini. Saya membuka 5 pertanyaan. Silakan bagi saudara-saudari yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya bahwa hukum pada dasarnya sudah melekat pada setiap individu dan masyarakat.
Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menyadarkan setiap orang agar paham hal tersebut dan bagaimana peran pemerintah saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat? Untuk menyadarkan masyarakat sendiri dapat dimulai dari lingkup kecil, kemudian menuju lingkup yang luas. Sedangkan peran pemerintah saat ini salah satunya adalah adanya desa sadar hukum, pengertian dari adanya desa sadar hukum. Pengertian dari desa sadar hukum itu desa atau kelurahan yang telah dibina atau diswarkasai memenuhi beberapa kriteria desa sadar hukum. Lalu terdapat peraturan dasar hukum. Desa sadar hukum yang pertama adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 01.08.10 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 1/10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Yang kedua adalah Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor tahun 0305/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum yang terkait. Yang ketiga adalah lampiran Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor 03.05/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan. Selanjutnya. Baik, saya izin bertanya, bagaimana kriteria desa sadar hukum? Baik, untuk kriteria sebagai desa atau kelurahan sadar hukum sebagai berikut. Yang pertama, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan lebih dari 90%. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah tidak ditemukannya perkawinan di bawah usia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, usia pernikahan minimal untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuannya. Selanjutnya. Selanjutnya saya izin bertanya, bagaimana penetapan, pembentukan, dan pembinaan desa sadar hukum sendiri? Baik, untuk penetapan, pembentukan, dan pembinaan pada desa atau kelurahan sampai menjadi desa atau kelurahan sadar hukum dengan cara berikut. Yang pertama adalah pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa atau kelurahan yang telah memiliki kelompok sadar hukum menjadi desa atau kelurahan binaan. Yang kedua, ada usul penetapan dilakukan oleh camat kepada bupati atau wali kota. Yang ketiga, bupati atau wali kota menetapkan suatu desa atau kelurahan menjadi desa atau kelurahan binaan. Dan yang keempat, desa atau kelurahan binaan dibina terus untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Yang kelima adalah gubernur menetapkan desa atau kelurahan binaan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum setelah mempertimbangkan usul bupati atau wali kota dan kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya. Izin bertanya, apa saja yang menjadi indikator dari kesadaran hukum? Terima kasih. Baik, untuk indikator dari kesadaran hukum, ada beberapa indikator dari penilaian kesadaran hukum. Adapun indikator kesadaran hukum menurut Hinki dalam buku Sukanto tahun 1982, antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum atau law awareness, pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau law acquaintance, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau legal attitude, pola-pola perilaku hukum atau legal behavior. Dan masih terkait indikator hukum, menurut Zainuddin Ali, penilaian kesadaran hukum menyangkut beberapa faktor yang mana menunjukkan bahwa apakah ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Terus.
Izin bertanya, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi merosotnya kesadaran hukum? Baik, pengaruh merosotnya kesadaran hukum itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni seperti pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, dan ekonomi masyarakat yang rendah. Mungkin cukup itu, dan terima kasih untuk moderator telah memberikan sedikit waktunya untuk berbicara. Ya, baik, terima kasih Mas Muhsin, narasumber pada malam hari ini. Semoga materi yang dibawakan menjadikan kita lebih sadar tentang pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tentunya, dan bisa mengimplementasikan ke masyarakat yang membutuhkan. Baik, langsung saja mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.